Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akhlak Tasawuf oleh dosen pengampu Bapak Haji Nutfatur Rahman MPD. Makalah yang kami presentasikan kali ini yaitu membahas tentang filsafat dan psikologi, yaitu pengertian dan hubungannya dengan tasawuf. Sebelumnya, kelompok 6 beranggotakan 8 orang. Yang pertama Syahri Ramadhani, yang kedua Rahmat Sidikin, yang ketiga Muhammad Irfa, Nur Khalis Paujannah, Raudatul Jannah, saya sendiri Nur Laila Hayati, Miftahul Naili, dan Nurul Hidayati. Dalam pembahasan kali ini kami membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian filsafat akan dibacakan dan dijelaskan oleh Nur Khalis Paujannah dan Rahmat Sidikin. Pembahasan kedua yaitu pengertian psikologi oleh Miftahul Naili dan Raudatul Jannah. Ketiga, hubungan filsafat dengan tasawuf oleh Syahri Ramadhani. Yang keempat, hubungan psikologi dengan tasawuf oleh Nurul Hidayati. Dan terakhir yaitu kesimpulannya akan dijelaskan oleh Muhammad Irfa. Kepada para narasumber dipersilahkan untuk menjelaskan dan membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurhalis Paujannah akan mempresentasikan yang pertama dari pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philos yang berarti cinta atau sahabat, dan kata sophia yang berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Dalam hal ini yaitu kebenaran tentang ilmu pengetahuan. Sedangkan filsafat menurut beberapa para ahli filsuf, yang pertama dari Immanuel Kant, menurutnya filsafat adalah dasar dari seluruh ilmu pengetahuan yang meliputi banyak hal, mulai dari isu epistemologi atau yang lebih familiar dengan sebutan filsafat pengetahuan, dan berperan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang manusia ketahui. Sedangkan menurut René Descartes, lebih religiusnya, filsafat yaitu kumpulan seluruh pengetahuan Allah, kemudian manusia dan alamiah yang menjadi pokok penyelidikan untuk menemukan jawaban dan ilmu-ilmu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Sidikin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Khalis Paujannah. Ya, langsung saja. 3. Berbeda dengan Langevel dalam memaknai filsafat. Jadi, filsafat adalah ilmu tentang masalah dina dan menentukan, yaitu masalah makna keabadian, makna eksistensi dan ketuhanan. 4. Indri Yarkara. Memang ada banyak sekali tokoh yang mendefinisikan filsafat. Salah satunya pengertian filsafat menurut Indri Yarkara, yang mana filsafat sebuah refleksi secara intens dan mendalam untuk mengetahui penyebabnya apa dan menanyakan pertanyaan seperti mengapa ataupun hal lain yang merupakan bentuk refleksi dan realitas. 5. Aristoteles. Pengertian filsafat menurut Aristoteles adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, di mana ilmu pengetahuan tersebut berisi banyak hal, mulai dari ilmu retorika, ilmu etika, ilmu metafisika, ilmu politik, ilmu logika, dan ilmu keindahan. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian psikologi. Pengertian psikologi berasal dari kata Yunani physio yang artinya jiwa. Logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya maupun latar prosesnya dan latar belakangnya. Psikologi menurut para ahli. Ada 3 pengertian psikologi menurut para ahli. Yang pertama, Gardner Murphy.
Psikologi menurut Gordon Murphy sebagai cabang ilmu yang mempelajari stimulus dan respon yang telah diberikan, baik diberikan ke makhluk hidup ataupun terhadap lingkungannya. Yang kedua, Plato dari Aristoteles. Psikologi menurut Plato dan Aristoteles adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa dan mempelajari proses dari awal hingga akhir. Yang terakhir, Wilhelm Wundt. Menurut Wilhelm Wundt adalah ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang hakikat jiwa saja, tetapi juga mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang dirasakan dan yang diambil. Ya, selanjutnya saya akan membacakan makalah dari teman-teman saya sebelumnya. Tasawuf dan filsafat sering dipandang berlawanan. Ilmu tasawuf dianggap ilmu yang mengabaikan peran akal atau intelektual dan hanya menitik beratkan pada intuisi, ilham dan bisikan hati, sedangkan filsafat dianggap ilmu yang hanya patuh pada prinsip rasionalitas. Tapi jika dilacak lebih jauh, jika diajak lebih jauh lagi, tasawuf dan filsafat memiliki hubungan erat dan serasi, terutama sejak filosof Parupatek seperti Ibnu Sina yang menerima kebenaran dari kalangan filosof dan sufi sekaligus. Dari perpaduan keduanya antara tasawuf dan filsafat muncullah tasawuf filosofis yang dimana ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Pengasasnya, tasawuf filosofis menggunakan terminologi fisiologis yang berasal dari ajaran-ajaran filsafat dan para tokohnya. Dan tokoh-tokoh yang mewakili tasawuf filosofis diantaranya adalah Suhrawardi, Al-Maktul, Muhyiddin, Ibnu Arabi, Ibnu Umar Al-Farid, Ibnu Sabi'in, dan lain-lain. Merekalah yang dimana ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Hubungan antara tasawuf dengan psikologi. Hubungan tasawuf dengan psikologi adalah hubungan antara jiwa dan raga manusia, di mana ketika seseorang melakukan proses penyucian jiwa melalui riyadah, maka akan terjadi proses transformasi diri. Misalnya, ketika seseorang sudah berhasil menahan diri dari sifat amarah, maka akan terpancar pada dirinya sifat penyabar. Karena orang lain akan tahu bahwa seseorang itu penyabar dari penampilan dirinya. Adanya keterkaitan antara jiwa dan raga dalam pembahasan tasawuf inilah yang menjadikan tasawuf erat hubungannya dengan psikologi yang banyak membahas tentang jiwa. Dan sekarang ini kajian tentang psikologi atau jiwa yang lebih ditekankan pada personality atau kepribadian disebut dengan transpersonal psikologi atau bisa juga disebut dengan kesehatan mental. Nah, jadi hubungan antara jiwa dan raga itu adalah hubungan antara psikologi dan tasawuf. Ketika orang lain belajar tasawuf, maka akan terpancar dari penampilannya. Nah, disitulah hubungan antara tasawuf dan psikologi. Jadi kesimpulannya filsafat itu berasal dari kata Yunani yaitu philosophia, terdiri kata philos yang berarti cinta atau sahabat, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Jadi filosophia berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Dalam hal ini kebenaran ilmu pengetahuan. Sedangkan pengertian psikologi berasal dari kata Yunani, psai yang artinya jiwa. Logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Hubungan filsafat dengan tasawuf. Ilmu filsafat memberikan penjelasan terhadap terminologi-terminologi yang digunakan dalam tasawuf. Tasawuf dan filsafat sama-sama mempunyai tujuan yaitu mencari kebenaran sejati atau kebenaran tertinggi. Filsafat lebih menitik beratkan pada teori, sedangkan tasawuf pada aplikasi. Tasawuf landasannya berpijak pada dan bertolak dari perasaan, sedangkan filsafat landasannya berpijak pada rasio dan kepandaian menggunakan akal pikiran. Filsafat turut mempengaruhi materi-materi dalam tasawuf.
Hubungan psikologi dengan tasawuf. Ilmu tasawuf dalam pembahasannya menekankan unsur jiwa atau batin manusia. Begitu juga dengan ilmu psikologi. Ilmu psikologi membahas masalah kesehatan mental dan hal-hal apa saja yang membuat kerusakan pada mental. Sedangkan ilmu tasawuf memberikan langkah-langkah praktis agar orang-orang senantiasa dapat memiliki mental yang sehat dan batin yang suci. Ilmu tasawuf memberikan obat bagi penyakit-penyakit mental manusia. Mental menjadi sakit apabila manusia tidak tenang batinnya dan jauh dari Allah. Ketidaktenangan ini akan membuat manusia menjadi sakit mental dan akhirnya akan bermuara pada perilaku yang tidak normal dan selalu melanggar norma-norma akhlak yang berlaku. Nah, itu tadi presentasi dan penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Jika ada salah dan khilaf, kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.